Halo sahabat otomotif, masih bertemu lagi tentunya di channelnya RMS Auto. Lagi-lagi dan lagi membahas unit ekstraksi. Tentunya yang sudah dimodifikasi ya. Kenapa kita selalu review unit ekstraksi yang sudah modifikasi? Ini untuk mempermudah para calon pembeli untuk melihat hasil-hasil modifikasi dari RMS Auto. Dan kita selalu kasih referensi untuk pilihan modifikasinya. Dan langsung saja saya jabarkan untuk modifikasi seperti mobil abu-abu ini full upgrade dengan menggunakan konsep antara lokal dan impor, barang-barang impor. Ini saya buka di 115 juta. Untuk 115 juta basicnya mobilnya di tahun 2014 dan 150 juta. Tentu penasaran dong apa aja yang dimodifikasi dari mobil ekstraksi ini. Jangan lupa terus pantengin channelnya RMS Auto, jangan di skip sampai videonya selesai supaya terus mendapatkan informasi-informasi seputaran modifikasi mobil ekstraksinya. Nah, ini dia yang sudah kita modifikasi dari mobil ekstraksi ini. Langsung saja kita bahas satu persatu itemnya. Nah, sahabat otomotif, untuk yang kita modifikasi di 115 juta ini tentunya body kit depannya. Ini nggak kita main model fiber ya. Untuk body depannya kita ganti full satu set, dari bumper sampai ke headlamp depannya. Jadi ini baru impor punya dari headlamp. Untuk headlampnya ini bawaan standar dari facelift Thailandnya. Jadi untuk satu set facelift Thailand ini dapat dari headlampnya, bumper, bahkan DRL-nya kita dapat, fog lamp pun kita dapat. Ini bisa dibilang untuk depannya, tampak depannya ini kita ganti full di paket 115 juta. Dan tentunya di sini yang ada penambahan hanyalah di bagian winglet bawah ini. Untuk wingletnya ini penambahan dari paket 115 juta. Dan di sini bisa dilihat mobil ini sangat menarik banget. Untuk tampak depannya ini terlihat lebih kekar karena kita menggunakan bahan yang benar-benar plastik ABS. Dan di sini pun sudah kita pasangkan untuk cover platnya. Dan untuk kap mesinnya ini berbeda. Untuk kap mesinnya kita sudah pasangkan stiker karbon. Untuk stiker karbon ini tentunya bukan stiker abal-abal karena kita bisa pasangkan di kap mesinnya. Karena kalau menggunakan stiker abal-abal, di kap mesin tidak akan tahan dengan panasnya mesin, pasti akan terkelupas. Tapi setelah kita pasangkan ada 2 minggu dengan menggunakan stiker yang terbaik, masih aman-aman aja dan tidak ada yang terkelupas di bagian stiker karbonnya. Dan langsung saja kita geser untuk ke bagian samping di paket 115 juta ini. Tentunya untuk bagian samping kita sudah ganti velgnya. Untuk konsep velgnya kita menggunakan velg PE37. Jadi konsepnya ini agak ke GDM-an gitu ya. Untuk velgnya ini profil bannya ring 16 ya. Untuk ring 16 profil bannya 205/50. Jadi bisa dilihat untuk profil ban 205/50 di ring 16 ini. Space-nya masih ada tapi tidak terlalu tinggi. Dan untuk ke bagian samping, untuk spion yang sudah kita pasangkan sen spion seperti ini, sudah kita pastikan mobil ini menggunakan spion retract. Dan untuk di bagian kaca film depan sedikit telah terbahas. Untuk kaca film full kita pasangkan di bagian depan 40%, di bagian samping ini 60%. Dan tentunya ada penambahan juga di sini di bagian pintu. Untuk pintunya kita cat hitam karena bawaannya ini abu-abu. Kita rubah dengan menggunakan cat hitam dan kita sudah pasangkan pengaman supaya tidak tergores di saat kita buka tutup pintu. Dan di sini pun sudah kita pasangkan door guard. Door guard ini fungsinya untuk keamanan mobil kita di saat kita parkir di tempat-tempat yang sempit, supaya benturannya tidak langsung ke pintu, masih tertahan oleh door guard karet yang kita pasangkan. Nah, untuk ke bagian belakang sedikit, mungkin untuk handle pintu masih sama seperti yang bagian pintu depan. Di sini untuk tutup tangkinya kita sudah ganti dengan menggunakan warna hitam doff. Dan untuk ke bagian belakang, untuk headlampnya masih standar. Kita hanya tambahkan di sirip view, ductile tentunya. Dan untuk emblemnya kita sudah ganti. Yang tadinya full chrome kita ganti dengan menggunakan kombinasi merah. Ada sedikit warna merahnya supaya lebih terlihat lebih sport banget mobil ini. Dan sudah kita pasangkan juga emblem Vios TRD. Cuma Sportivo-nya kita tidak pasangkan. Seharusnya untuk selanjutnya sih ada TRD Sportivo-nya, cuma Sportivo-nya kita lepas. Dan untuk terang led belakang kita masih menggunakan yang biasa.
hanya kita cat menggunakan hitam doff. Dan untuk kamera mundur kita sudah pasangkan kamera yang model terbaru, kecil banget. Dan untuk cover plat kita pasangkan di bagian depan dan belakang. Dan untuk di bagian body kit belakang kita menggunakan konsepnya punyanya Drift 68 dengan penambahan DRL di bagian sisi kanan dan kirinya di bagian body kit belakang. Oh ya, dan hampir tertinggal, di sini pun sudah kita pasangkan sensor parkir ya. Sensor parkir 2 titik di paket 115 juta, murah banget. Untuk ke bagian knalpot, di sini sudah kita pasangkan knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya gahar banget nih. Oh iya, untuk body kit samping lupa kita bahas. Untuk body kit samping kita menggunakan konsepnya punyanya Drift 68 juga. Jadi untuk bagian samping ke belakang ini Drift 68, untuk bagian depannya ini full menggunakan facelift Thailand. Dan di paket 115 juta tentunya teman-teman penasaran dong, seperti apa paket 115 juta di bagian interiornya. Langsung saja kita bahas untuk di bagian interiornya. Nah teman-teman otomotif, untuk di bagian interior untuk mobil X-Taxi wajib banget kita modifikasi di bagian power window-nya. Power window-nya sudah tidak ada engkolnya lagi, jadi sudah kita ganti dengan menggunakan yang tombol. Jadi ini benar-benar mobil ini tidak mempersulit akses kita lagi, cukup tekan ke bawah dan ke atas sekali. Mobil otomatis auto up dan auto down. Dan untuk ke bagian sedikit ke dalam, di sini sudah kita pasangkan spion retract-nya. Ini fungsinya untuk mengatur gerakan kaca di bagian kiri dan kaca bagian kanan, dan tombol di sini fungsinya untuk melipat spion retract-nya. Dan ini mengatur arah kacanya, ini mengatur posisi yang mau kita atur. Dan ini ada tombol fog lamp-nya. Jadi fog lamp-nya menggunakan tombol. Dan untuk ke bagian setir, kita di sini kita ganti ya. Kita ganti modifikasi dengan bagian sampingnya ini dengan menggunakan punyanya Yaris. Jadi untuk setirnya itu sudah konsepnya Yaris. Dan untuk di bagian tengahnya, untuk di bagian head unitnya sudah kita ganti dengan menggunakan 7-in Android. Untuk 7-in Android ini sudah terkoneksi oleh kamera mundur yang di belakang. Nah untuk kameranya kecil-kecil tapi terang banget nih. Dan kita bergeser untuk ke bagian atapnya dulu teman-teman. Untuk bagian atapnya kita masih bawaannya masih standar. Di sini kita ganti untuk spionnya menggunakan yang lebih lebar. Dan untuk kondisi joknya kita custom. Untuk joknya kita custom dengan menggunakan warna hitam dan ada kombinasi warna-warna sedikit keabu-abuan. Dan di sini pun yang kita bungkus kulit bukan cuma jok, untuk karpet dasar pun sudah kita bungkus kulit lagi. Dan tentunya untuk di bagian pegangan setir pun sudah kita custom, kita bungkus juga. Untuk ke bagian bawah kita sudah menggunakan lampu kolong, lampu dashboard. Dan mobil ini bisa dibilang keren sih modifikasinya. Cukup simple, tapi barang-barangnya berkualitas semua. Nah buat teman-teman yang penasaran pengen punya mobil seperti ini, langsung saja datang ke Pool Bluebird Palmerah. Alamatnya ada di Jalan Kemandoran 2. Ketik saja di Maps Pool Bluebird Palmerah, maka Anda akan ditujukan oleh Google Map ke pool kita. Itu untuk pembelian offline-nya. Dan untuk pembelian online-nya seperti apa? Untuk pembelian online-nya bisa langsung telepon, kirim KTP kalian, dan kita langsung buatkan SPK. Dan nanti pembayarannya tidak ke perorangan, pembayarannya langsung ke perusahaan Bluebird-nya. Mungkin segitu saja review singkat dari RWS Auto, karena kita hanya memberikan referensi tentang hasil-hasil modifikasi kami. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya terus berkembang di dunia otomotif. Tentunya selalu memberikan informasi-informasi seputaran mobil modifikasi. Salam hormat saya dari RWS Auto.